Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik ya, hari ini saya ingin membuat video tutorial tentang mempergunakan Enterprise Architecture untuk diagram yang ada di UML. Tapi yang nanti saya ajarkan hanya 4 diagram UML saja, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Jadi untuk diagram yang lainnya, Anda bisa nanti mempergunakan yang memang ada di sana ya, di menu-menu yang ada di Enterprise Architecture. Jadi memang ini yang nanti Anda pergunakan untuk bikin laporan ya. Jadi saya hanya mengajarkan 4 saja dulu ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke Enterprise Architecture ya, saya akan memberikan dulu kisi-kisinya, bukan kisi sih, tapi langkah-langkahnya sebelum Anda masuk ke sana. Jadi kita bikin dulu projectnya ya, untuk si sistem informasi yang mau kita bahas, atau kita mau analisa, atau kita mau kembangkan, atau kita mau buat gitu ya. Jadi kita bikin projectnya, dan ini adalah langkah-langkah untuk membuat project di dalam Enterprise Architecture. Jadi ya nanti di sini hanya 4 diagram UML saja. Langkah-langkah membuat project dengan Enterprise Architecture yang saya punya di sini versi 7.5. Jadi sekarang itu sudah ada yang versi 12 ya, 12.0. Tapi mungkin sekarang udah berkembang ya. Jadi sebenarnya untuk menu-menu yang ada di 12.0 dan 7.5 itu tidak terlalu banyak yang berubah ya. Mungkin dia hanya saja agak lebih lengkap sedikit ya, atau agak lebih mudah, mempermudah yang versi sebelumnya ya. Jadi untuk yang 12.0 itu mungkin mempermudah yang sebelumnya, tapi semua simbolnya sebenarnya sama ya. Dan peletakannya saja yang nanti tidak seperti versi 7.5 untuk yang 12.0 gitu ya. Jadi nanti kalau Anda punya yang versi 12.0 tinggal dicari saja yang kalau Anda nanti mau add diagram, Anda cari saja di menu yang ada di 12.0. Ya, jadi dia hanya peletakan menunya saja yang berbeda ya. Dan beberapa fitur tambahan ya. Tapi tidak terlalu signifikan. Baik, pertama yang mesti kita lakukan adalah persiapkan terlebih dahulu sketsa dari masing-masing diagram yang kamu mau buat gambarnya di Enterprise Architecture. Terutama untuk yang di sini use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Kamu buat dulu use case diagramnya nanti mau seperti apa. Apakah Anda masuknya ke kite level ataukah sampai sea level atau fish level gitu ya. Jadi Anda buat dulu sketsanya, artinya Anda coret-coret dulu di kertas ya. Lalu setelah itu masuk ke activity diagram sama ya. Anda dulu buat sketsanya dulu. Tentukan dulu objek yang nanti terlibat dalam pembahasan Anda ya. Lalu Anda bikin masing-masing objek itu aktivitasnya apa aja. Oke ya. Begitu juga dengan yang class diagram. Anda mau bikin kelasnya apa aja. Lalu tentukan atributnya. Dan juga tentukan metode atau si behaviornya gitu. Lalu lihat relasi antar si kelasnya. Jadi memang semuanya nanti dasarnya di kertas dulu gitu ya, supaya nanti ketika Anda masuk ke software yang EA ini gitu ya, Anda sudah punya gambaran di sketsanya gitu. Jadi tinggal Anda cemplungin saja ke Enterprise Architecture-nya. Begitu juga dengan sequence diagram. Untuk sequence diagram, Anda harus punya mockup-nya dulu. Mockup untuk tampilan form input dan mockup untuk tampilan form output. Begitu juga dengan laporan-laporannya. Gitu. Jadi Anda buat dulu mockup-nya, sketsa aja dulu gitu ya. Nah, di kertas buat sketsanya, kira-kira yang mau di-input untuk satu form itu apa saja di dalamnya. Gitu. Baru nanti sudah semua, baru Anda cemplunginya ke software ini. Jadi persiapkan dulu sketsanya untuk masing-masing diagram. Oke ya. Langkah kedua. Setelah semua sketsa dibuat, baru kita pakai aplikasi EA-nya. Ya. Yang ketiga, beri nama project sesuai dengan SI yang sedang Anda analisa. Misalnya,
Anda sedang menganalisa tentang sistem informasi pelayanan pasien di sebuah klinik misalkan. Ya, jadi sistem informasi yang mau Anda analisa, Anda bangun atau Anda kembangkan itu jadi nama dari proyeknya gitu. Jadi nanti satu proyek itu terdiri dari beberapa diagram gitu. Ya, jadi jangan beri nama si proyeknya dengan nama diagramnya ya, tapi nama sistem informasinya gitu. Jelas ya di sini ya? Oke. Itu yang ketiga. Jadi nanti beri nama project sesuai dengan nama SI yang sedang Anda analisa, bangun, ataupun kembangkan. Yang keempat, buat masing-masing diagram dalam lembar kerja tersendiri. Jadi nanti ada activity diagram. Itu kan banyak ya activity sesuai banyaknya prosedur. Maka nanti setiap lembar kerjanya itu Anda beri nama activity diagram pendaftaran, activity diagram pelayanan, activity diagram pembayaran, activity diagram untuk pengambilan obat dan seterusnya gitu. Jadi beri nama untuk lembar kerja masing-masing itu sesuai dengan prosedurnya, terutama untuk yang activity. Begitu juga dengan yang use case. Use case nanti berikan nama lembar kerjanya sesuai dengan Anda sedang membahas tentang use case requirement dari siapa ya, misalkan untuk aktor bagian loket gitu ya, lalu Anda nanti berikan nama use case diagram bagian loket gitu ya. Jadi satu lembar kerja itu menandakan satu kegiatan ya. Jadi yang tadi activity untuk satu prosedur, kalau untuk use case diagram untuk satu aktor. Lalu nanti kalau si class diagram bisa dijadikan satu ya, karena kan harus ada asosiasinya antar kelas. Kalau yang si sequence diagram berikan nama sesuai nama formnya gitu. Ya, jadi memang nanti semua dikumpulin itu namanya satu project gitu. Ya tadi, misalkan tadi ya sistem informasi pelayanan pasien di sebuah klinik gitu. Ya, jadi semua diagram itu kumpulin jadi satu di dalam satu proyek itu. Jelas ya di sini ya. Satu diagram pisah-pisah lembar kerjanya. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan lupa simpan masing-masing lembar kerja itu dalam bentuk extensionnya JPEG. Jadi dan nanti bentuknya adalah gambar. Supaya nanti Anda bisa insert atau sisipkan gambar tersebut pada laporan Anda. Misalkan Anda disuruh sama dosennya bikin tugas proyek sistem informasi apa gitu ya, A atau B. Nah, Anda kasih tahu gitu ya bahwa ini gambarnya untuk masing-masing si diagram tersebut. Kan karena nanti kalau Anda simpan di project itu nanti extensionnya adalah EAP, Enterprise Architecture Project gitu ya. Dan jangan lupa itu nggak bisa dimasukin di dalam Word ya, Microsoft Word Anda tidak bisa sisipkan. Jadi harus nanti diubah extensionnya ke dalam JPEG untuk masing-masing lembar kerja tadi. Nanti saya ajarkan bagaimana cara ngerubahnya ya. Nah, untuk satu projectnya tadi ya nanti dia tetap ekstensinya adalah EAP, itu jangan dihapus, ibaratnya itu bahan mentahnya. Jadi nanti kalau ada terjadi modifikasi, atau Anda mau hapus, atau Anda mau tambahkan gitu ya, tapi masih dalam satu project, maka Anda bisa buka lagi bahan mentahnya, untuk Anda edit atau Anda tambahkan gitu. Ya, terus nanti tetap lembar kerjanya, setiap lembar kerja disimpan dalam JPEG. Jelas ya? Oke ya. Sekarang kita mulai ya. Saya masuk ke Enterprise Architecture. Jadi setelah Anda nanti bikin sketsanya, Anda nanti buka EA-nya. Maka dia akan tampilannya seperti ini. Bisa dilihat? Oke ya. Bentuk tampilannya akan seperti ini. Dimana di sini nanti ada lembar yang masih bisa dikatakan belum bisa dicoret-coret gitu ya. Jadi ini masih bisa dikatakan welcome-nya gitu ya. Welcome guard-nya atau ibaratnya dia kayak selamat datangnya gitu ya. Lalu di sini sebelah kirinya ada
berbagai macam tools common ya, tapi yang umum ya. Kalau saya di punya saya itu project browsernya udah kebuka ya. Jadi nanti tinggal mengikuti nama project yang nanti kita buat ya. Tapi kalau punya saya project browsernya udah buka, jadi nanti tinggal diedit saja ya. Tapi kalau Anda belum ada ya, wah kok saya belum ada Bu, Anda tinggal masuk ke view, lihat di sini, lihat kursor saya di sini ya, ini masuk ke view, lalu project browsernya Anda centang gitu, dicentang di checklist ya. Begitu juga dengan toolbox, kalau toolboxnya belum di checklist, lebih bagus Anda di checklist supaya nanti ketika Anda buka masing-masing diagram, maka toolbox dari masing-masing diagram itu langsung terbuka gitu. Jelas ya? Oke, sekarang kita mulai. Pertama yang Anda lakukan adalah pertama ya, tadi saya balik dulu ya yang tadi. Setelah semua sketsa sudah dibuat, buka aplikasi EA seperti yang tadi saya sudah lakukan, beri nama project. Jadi kita mulai bikin projectnya. Projectnya berikan nama dengan sistem informasinya ya. Oke. File, new project. Nah, di sini saya nggak nyari-nyari dia dengan susah. Oh, saya buat di sini. Oke, maka di sini di atas dilihat di pojok sebelah kiri atas, ya. Ini jadi projectnya, latihan EA. Lalu setelah ini di close juga nggak apa-apa, ya. Di cancel aja, ya. Ini di cancel saja. Nah, kita ya lihat yang sebelah kanan. Jadi ketika tadi Anda sudah create project, otomatis di project browsernya itu nanti akan tampil seperti ini. Yang tadi saya bilang, kalau project browsernya nggak ada, artinya di EA-nya Anda itu nggak muncul, Anda tadi klik view, project browsernya di checklist. Gitu. Ya, dipilih. Maka nanti dia keluar seperti ini. Jelas ya? Oke. Sekarang, ketika nanti ada tulisan model seperti ini, lalu Anda klik kanan. Oke. Lalu new view. Pilih new view. Nah, kita mau buat use case. Anda langsung bisa klik use case di sini. Kasih nama use case-nya. Sekarang kita saya masuk ke slide pembelajaran kita ya. Saya contoh dari situ aja ya. Nanti Anda tinggal sesuaikan saja kebutuhan Anda nanti mau buat EA-nya untuk ya use case-nya namanya apa ya. Jadi kita lihat, saya udah buka tadi di sini. Ini untuk use case. Sistem penjualan buku online. Jadi saya masuk ke sini. EA-nya namanya bebas ya namanya ya. Use case diagram sistem penjualan buku online. Pemberian nama nggak usah pakai underscore juga nggak apa-apa, nggak ngaruh ya. Ini saya cuma kasih nama aja, udah terbiasa, kebiasaannya seperti ini. Oke ya. Oke, kalau sudah Anda klik OK. Maka dia nanti akan keluar, sebentar, ini agak lama. Nah, seperti ini. Ya. Ini nama use case kita. Lalu di gambar ini sama seperti tadi model, kita klik kanan, ini juga diklik kanan. Diklik satu kali dulu. Ya, oke.
baru diklik kanan, Anda masuk ke add diagram. Oke. Nah, di sini baru Anda pilih use case diagramnya, ya. Kan kita udah belajar ya bahwa si diagram UML itu terbagi jadi dua kelompok, dua klasifikasi, secara struktural dan secara behavioral, ya. Nah, use case diagram itu masuk di mana? Ya, betul ya, secara behavior. Kita klik behavior di sini. Maka nanti di sebelah kanannya itu ada macam-macam yang diagram yang secara behavior, ya. Ada use case, activity, state machine, communication, sequence, timing, interaction, overview. Boleh dicocokin nanti di slide-nya, ya, supaya Anda sekalian belajar gitu ya. Nah, bagi ya, kita di sini ada pilihannya, pilih di use case. Lalu kita klik OK. Maka dia akan terbuka. Untuk di sini, lembar kerja untuk use case diagramnya. Ini seperti ini. Ya. Terus di sebelah kirinya itu adalah toolbox dari si use case diagram. Nih lihat di sini. Ada simbol untuk aktor, ada simbol untuk use case, ada simbol untuk collaboration, ada boundary, ada package, gitu ya. Kanannya adalah nama dari use case kita. Lihat di sebelah bawah. Ini lihat di sini. Ini sebelah kanan udah ya. Sebelah bawah. Ini nama use case diagram kita. Gitu. Oke ya. Sekarang kita bikin ya sesuai dengan yang tadi di slide. Saya bikin cuma satu aktor saja ya. Oke, kita masuk dulu ke aktor anggota. Aktor anggota itu punya use case 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, ada 5. Oke. Sekarang kita masuk yang diperluas. Kita lihat tuh, dia perluas ya. Ini yang diperluas itu adalah use case membeli buku. Dimana dia akan melakukan pembayaran, melihat sejarah transaksi, melakukan deposit, dan seterusnya. Jadi ada pengembangan dari use case ya. Ini yang disebut dengan fish level, ya. Jadi di sini nanti di use case ini akan ada perluasan atau pengembangan dari use case-nya, ya. Kita buat dulu yang 5 ini dulu, ya. Yang dasar, use case dasar. Saya tinggal drag drop aja, masuk ke use case ini. Oh, rasanya aktor dulu ya. Salah. Oke, salah nih. Kita masuk dari aktor supaya saya mau kasih tahu Anda bentuk otomatisnya ya. Oke, saya masuk aktor. Aktornya diklik, di drop. Nah, aktornya saya mau kasih nama siapa? Tadi sesuai dengan Allah. Sebentar ya. Anggota. Kita kasih nama anggota. Anggota. Oke. Klik OK. Oke ya. Nah, dari sini ini udah ada namanya nih, tuh anggota ya. Dari sini kita tarik ada 5 use case ya yang dikerjakan oleh si anggota ini ya. Kita lihat, Anda lihat di sini ada tanda panah ke atas, ini ditarik aja. Artinya di sini ditahan gitu ya. Tahan, tarik. Nah, nanti dia minta mau terusannya tuh apa? Apakah nanti dia aktor kah, apa dia use case kah, atau dia bentuknya ini common. Karena kita mau bentuknya use case makanya ini ya. Masuk di sini association, asosiasi. Udah lama maaf di sini. Nah, use case-nya mau dikasih nama apa? Membeli buku.
membeli buku. Oke saja di sini. Nah, di sini otomatis sudah ada linknya, ada asosiasinya. Jadi Anda nggak susah payah untuk menarik garis dari simbol use case relationship yang ada di sebelah kiri. Cukup tadi secara otomatis Anda ngambilnya dari gambar si aktor, garisnya ini ditarik, artinya Anda tahan, terus Anda lepas, lalu nanti dia akan menuju pilihan apakah dia nanti mau diteruskan ke aktor kah atau ke use case kah. Karena kita maunya dia gambar setelahnya adalah use case, makanya kita pilih use case. Lalu kita pilih asosiasi karena dia asosiasi dengan si aktor, gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang saya mau yang use case di bawahnya lagi. Habis membeli buku apa? Mengatur alamat pengiriman. Sama seperti tadi, klik aktornya. Paling gampang seperti itu ya. Anda lepas, lalu Anda pilih use case, Anda pilih asosiasi. Nanti dia muncul. Maaf, di sini agak lama karena saya buka banyak aplikasi di sini terkait dengan buat video pembelajarannya ya. Jadi tolong dimaklumi. Nah, seperti ini harus mengatur alamat pengiriman. Betul ya, seperti itu ya. Oke. Jangan lupa pemberian nama use case adalah kata kerja transitif, kata kerja yang ada objeknya. Oke ya. Lanjut ya. Selanjutnya, melihat informasi akun, mengubah sandi, mengatur pengingat ketersediaan. Melihat informasi akun, rapihinnya nanti aja. Kita tulis saja dulu ya. Mengatur ketersediaan apa tadi? Oh, mengatur pengingat ketersediaan dan mengubah sandi. Mengatur, salah. Pengingat ketersediaan mengatur atau mengubah sandi tadi? Mengubah sandi. Oke, saya sudah punya 5 use case yang berasosiasi dengan aktor anggota. Baru kita bisa beresin nih ya. Nah, tadi kan saya bilang ya, kalau satu worksheet ini atau satu lembar kerja ini memang sebaiknya kalau dia untuk satu aktor. Betul ya. Tapi karena tadi saya ini cuma buat latihan aja, saya mau jadiin satu misalkan gitu ya, boleh aja sih gitu ya. Tapi kalau satu aktor satu lembar kerja malah lebih bagus gitu ya. Jadi Anda nanti tinggal karena dia bisa jadi satu aktor itu banyak banget use case-nya, banyak banget fasilitas yang disediakan untuk si aktor tersebut gitu. Ya, jadi Anda bisa pilih-pilih.
Bu, bagaimana kalau seandainya satu aktor itu cuma sedikit, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang saya sih lebih senangnya kalau Anda bikinnya itu satu aktor satu lembar kerja. Ya, Bu, kalau seandainya satu lembar kerja itu terdiri dari beberapa aktor boleh aja, tapi setiap aktor itu jangan sampai banyak use case-nya. Jadi nanti gambarnya nggak terlalu tumpang tindih. Apalagi kalau seandainya Anda bikinnya sampai fish level gitu. Kalau fish level kan Anda harus banyak ya untuk pengembangan dari satu use case dasarnya gitu. Ya, jadi kalau dia terlalu banyak pengembangan dari use case dasarnya, memang lebih bagus kalau satu worksheet, satu lembar kerja itu dia lebih bagus untuk satu aktor. Jelas ya di sini ya. Oke ya. Sekarang baru kita beresin nih. Biasanya kayak gini-gini yang paling enak beresinnya ya, memang tapi lama gitu ya. Anda bisa pindah-pindah di sini, karena nanti yang mau dikembangkan adalah si use case membeli buku. Makanya tadi saya bilang, Anda bikin sketsanya dulu, supaya Anda tahu posisi dari use case yang nanti mau dikembangkan yang paling banyak, gitu ya. Itu lebih bagus kalau dia bukan di tengah-tengah, tapi di atas kalau nggak di bawah. Supaya dia masih punya space untuk digambarkan use case lanjutannya, atau use case optionnya, atau use case kegiatan selanjutnya gitu. Daripada nanti kalau di tengah, takutnya kalau di tengah Anda nabrak-nabrak dengan use case yang ada di atas gitu ya, atau yang nanti yang ada di bawah gitu. Ya, karena garis-garisnya itu kan nanti pasti banyak gitu ya, asosiasinya pasti banyak garis-garisnya. Jadi harus pindahin lagi gitu ya. Jadi memang kalau seandainya Anda sudah bikin sketsanya dan Anda tahu ini nanti yang paling banyak adalah use case A misalnya gitu ya, maka letakkanlah di posisi yang nanti dia kira-kira tidak akan nabrak use case yang ada di bawahnya gitu, atau yang ada di atasnya. Itu yang memang paling bagus kalau nggak di atas, di bawah gitu, supaya nanti pengembangannya, apalagi kalau di bawah kan ya, paling enak nih Anda kembanginnya aja ke bawah ya, nggak masalah ya, asal nanti dikasih keterangan apakah include kah atau extend kah gitu. Jelas ya di sini ya. Oke. Karena tadi saya bilang untuk use case membeli buku dia paling banyak, maka saya bisa ngatur dia di sini. Untuk yang cuman kalimatnya cuman kata-kata sandi, mengubah sandi, saya bisa kecilin di sini. Nah, seperti itu. Ini kan kalau ini kata-katanya banyak ya. Jadi takutnya nanti keluar-keluar deh kalimatnya ya. Jadi memang udah biarkan saja. Nah, ini juga saya bisa geser ke bawah. Jangan khawatir, asosiasinya dia ngikut gitu ya. Memang enaknya kalau kita bikinnya secara otomatis ya seperti itu. Anda tidak usah geser asosiasinya gitu ya. Karena kalau yang otomatis, asosiasinya langsung ngikut secara otomatis dengan use case-nya. Gitu. Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke use case pengembangannya ya. Dari membeli buku ini, kita lihat di sini. Ada melakukan pembayaran, ada melihat sejarah transaksi. Kita masukin dulu ini ya. Melakukan pembayaran, dan dia asosiasinya adalah yang dependensi include. Oke ya, melakukan pembayaran. Maka Anda sama seperti tadi, Anda klik use case-nya, lalu Anda tarik garisnya, tahan, lalu lepas. Nanti dia pilih mau dihubungkan setelah itu gambar apa, apakah gambar aktor kah atau gambar use case. Tentu saja tadi gambar use case ya. Nah, kita lihat di sini mau extend apa include. Nah, karena kita tadi milih include. Nah, di sini. Ya, melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran. Oke ya. Sudah ya semua, karena dia tadi sudah include. Ya. Jadi Anda klik aja dulu. Kita lihat di sini. Reaksinya apa? Nah, otomatis kan? Iya, Anda nggak usah tulis lagi. Di sini nanti pakai untuk sisipkan kalimat include gitu. Dia udah otomatis. Bahkan include-nya ini dia bisa pindah-pindahkan, ya. Kalimatnya saja, garisnya tetap ya. Karena tadi kita lihat di sini dia nabrak ya. Saya klik aja include-nya. Nah, dia bentuknya kan seperti kotak ya. Kotak persegi 4 saya bisa pindahin ke atas. Jadi tidak mengganggu garis putus-putusnya.
Kelar. Jelas ya di sini ya? Tuh, lihat. Sudah kan ya? Kan enaknya seperti itu. Nah, sekarang untuk selanjutnya. Melihat sejarah transaksi, kita pakai extend. Tetap sini, saya coba dulu ya di sini ya. Biasanya sih udah lama nih saya nggak itu, tapi kita lihat betul nggak ya dia langsung diklik sama-sama seperti tadi, tahan, lalu lepas, kita hubungkan dengan use case, tapi dia extend. Lupa kalimat apa ya kalimatnya? Oke, melihat sejarah transaksi. Melihat sejarah transaksi. Oke ya, karena dia tadi kita udah mulai extend. Kita lihat garisnya udah betul nggak? Nah, salah ya. Oke. Sekarang kita pindahin aja dulu. Oke. Kita klik aja dulu garisnya. Kita hapus. Delete the connector from the model. Oke. Oke. Kita klik yang melihat sejarah transaksinya. Ya kan? Ada garisnya juga kan ya? Oke. Kita masuk ke sini. Tarik. Lalu lepas. Sama seperti tadi. Langsung Anda tulis extend saja. Jelas ya di sini ya? Coba. Tuh. Karena dia pilihannya Anda bukan asosiasi, bukan use case gitu ya. Lihat di sini. Coba saya hapus lagi, ulang lagi. Klik di sini. Lalu seperti tadi Anda tarik, tahan, lepas. Oke. Pilihannya di sini Anda tarik apa? Ya kan? Anda tidak perlu bahwa dia adalah use case gitu ya. Karena Anda tariknya ke use case juga. Ingat ya, ke use case juga. Maka nanti Anda tinggal pilih asosiasinya asosiasi apa. Generalisasi kah, spesialisasi kah, extend kah, include kah gitu ya. Kita pilih extend. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, ini seperti kotak. Anda bisa pindahin sini supaya tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke. Sama seperti tadi, kita buat lagi. Melakukan deposit dan refund. Buat aja seperti yang tadi. Tarik, tahan, lepas. Maka dia nanti hubungannya ke use case. Kok tadi pilihnya extend, include, segala macam? Karena Anda tarik garis, langsung nyentuh ke use case. Jadi dia langsung otomatis dia hanya meminta Anda mau pilih asosiasi yang kayak gimana. Tapi kalau ini kan Anda nggak bisa, karena di sininya masih kosong. Artinya nih lihat, Anda tariknya ke arah mana, dia kan nggak tahu, nggak nempel ke use case juga. Makanya dia tanya, akhir dari garis ini mau bentuk apa, asosiasi kemana gitu ya. Apakah ke aktor kah, apakah ke use case kah gitu ya. Karena kita milihnya ke use case, nah dia tanya sama dia, extend apa include segala macam. Tadi kita masih tetap pilih extend aja ya. Nanti kita tinggal hapus. Nah, coba saya mah penasaran, harusnya bisa otomatis nih ya. Scope public status propose. Complex lainnya kayak advance. Coba kita lihat advance. Advance of the is root is lead specification active. Oh bukan.
Oke. Saya masih penasaran, kita cancel dulu ya. Kita cancel dulu, hapus. Tadi ada pilihan extended by. Use case, extended by. Lupa lagi, melakukan deposit dan refund. Oke ya. Oke. Nah, betul. Berarti kita pilih extended by ya. Jadi jangan pilih extend, tapi extended by. Jadi nggak usah dirubah lagi arahnya. Oke ya. Ini kita bisa majuin. Garisnya bisa kita majuin ke sini supaya dia nempel. Nah, oke, lagi ini aja. Kalimatnya bisa kita yang tadi saya bilang ya, karena dia di atas, misalkan dia sampai jangan nabrak di bawah, itu tadi di tengah ya. Ini Anda bisa panjangin di sini. Anda bisa masuk di sini. Jadi kalau bikin diagram rapi ya. Oke ya, extends. Selanjutnya, membuat review produk, membatalkan transaksi. Semua extend ya. Membuat review produk dan membatalkan transaksi. Klik, tahan, use case, extended by, review produk. Kurang rapi, takut tabrakan lagi. Oke. Lagi. Wah, ingatan saya lumayan nih, membatalkan transaksi. Lumayan tukang lupa. Membatalkan transaksi, pilih lagi, tahan, lepas, use case, extended by. Oke. Sudah sampai sini. Ya. Jadi ini use case untuk si anggota, ya. Anda bisa di sini kasih namanya untuk use case anggota, ya, use case diagram anggota. Tadi kalau tadi saya kasih nama ini karena tadi antara nanti si activity diagram dan seterusnya nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi saya mau jadiin satu gambar aja ya. Ya kalau dia ada hubungannya antara gambar-gambar yang antar sesama use case, antara activity, menurut Anda dia untuk satu project ya, maka lebih bagus nanti kalau nama si worksheet-nya ini atau lambar kerjanya ini sesuai dengan nama untuk si aktor, nama untuk prosedur gitu. Ya, jelas di sini ya. Jadi ini seperti ini untuk penggambaran use case diagram. Jangan lupa di save dulu. Nah, kita save dulu ya. Biasa, Ctrl S boleh. Atau Anda pilih ini, lambang disket. Oke ya, ini sudah disimpan. Bu, bagaimana kalau saya mau dia jadikan JPEG ya? Sebelum nanti saya masuk ke activity diagram, saya jadi perlakuannya sama ya. Ketika Anda sudah jadi activity diagram,
Ketika Anda sudah jadi activity diagram, terus Anda mau jadikan JPEG, sama ya. Langkah-langkahnya sama seperti Anda mengubah yang use case diagram untuk jadi JPEG juga ya. Caranya adalah masuk ke project. Oh, bukan. Oh ya, diagram. Masuk ke diagram, menu diagram, save image. Nah, di sini. Nah, ini sudah JPEG. Oke ya. Kalau dia belum JPEG, karena tinggal nyari aja di sini ya bentuknya. Mau PNG, GIF gitu ya. Dan kita perlunya JPEG, sama aja kan ya, sama-sama gambar. Oke. Saya mau jadikan di sini sama tadi use case diagram anggota. Misalkan seperti itu. Ini JPEG untuk yang si use case diagram aktor anggota ya. Saya save. Oke ya. Jadi nanti kalau Anda buka, itu sudah ada gambar untuk use case diagram ini. Jelas di sini? Ini untuk use case diagram. Bagaimana dengan activity diagram? Nah, kita masuk ke sekarang activity diagram. Jangan digambar di sini, karena ini untuk use case. Lembar kerja untuk use case. Ya, kalau seandainya saya mau bikin lembar kerja untuk use case dari, kalau tadi kita lihat di sini kan ada aktor admin, gitu ya. Sama seperti tadi. Anda masuk ke use case diagram ini, lalu Anda klik kanan, Anda add diagram. Maka nanti akan ada lembar kerja baru untuk si use case diagram dari aktor yang lain, gitu. Jelas ya di sini ya? Oke. Sekarang saya mau bikin diagram activity berdasarkan prosedur, tapi saya sekarang pakai contohnya yang ada di slide ngajar ya. Kita lihat di sini ada, nah sini. Ini entah prosedurnya prosedur apa ya. Jadi sini nggak ada prosedurnya tulisannya. Tapi ini prosedur ya. Oke. Saya mau bikin seperti ini. Mudah-mudahan kalau seandainya kepanjangan, nanti Anda tinggal selesaikan sendiri ya. Oke. Masuk di sini. Jangan klik di sini. Jangan klik di use case, karena ini untuk use case ya. Kita klik yang di modelnya. Klik model, klik kiri satu kali aja. Klik kanan. Klik kiri ya, tadi klik kanan. Tadi ini sini klik kanan ya, di sini klik kanan. Kalau tadi mau bikin use case diagram untuk aktor lain, tapi kalau yang di model untuk bikin diagram selanjutnya, yaitu activity diagram ya. Ini diklik kiri, terus baru klik kanan, baru new view, pilih new view. Nah, di sini kan nggak ada activity, kita pilih simple aja. Oke, kasih nama activity diagramnya sesuai dengan nama prosedurnya, ya. Misalkan di sini kan nggak ada nama prosedurnya ya. Prosedur penerimaan lah ya, saya kasih nama yang ngarang aja. Activity diagram, pilih simple dulu. Activity diagram prosedur penerimaan. PMB lah. PMB. Penerimaan siswa baru PSB. Oke? Lalu, kalau nggak ada pilihannya, pilih aja simple ya. Lalu oke. Maka dia ada, nanti di sini ada activity untuk diagram. Kalau ini kan buat use case ya. Kalau ini untuk activity diagram. Nah, ini klik kiri. Klik kiri dulu sampai dia tersorot biru seperti ini. Lalu klik kanan. Lalu add diagram.
Baru Anda pilih yang activity diagram. Activity diagram ada di klasifikasi UML behavioral. Di sini, nah di sebelah kanan kan ada nih, ya untuk yang UML behavioral ada ini. Coba kita lihat yang UML struktural. Struktural kan ada kelas diagram. Kita kalau pilih klik UML struktural, maka yang termasuk dalam UML struktural ada di sebelah kanan ini. Ada package diagram, kelas diagram, object diagram, composite, lalu ada komponen, ada deployment. Ya. Tapi karena kita mau bikin activity diagram dan dia ada di klasifikasi dari UML behavioral, maka kita klik yang UML behavioral, pilih yang sebelah kanan yaitu yang activity. Lalu klik OK. Maka ini adalah diagram. Lihat di sebelah kirinya toolbox-nya udah langsung nongol. Sama seperti tadi. Ya, Anda tinggal drag drop aja. Oke ya. Sekarang kita mulai nih cara bikin activity diagram. Di sini saya perlu 3 Jangan lupa swim lane ya. Ada 3 swim lane. Swim lane untuk objek calon siswa, swim lane untuk objek petugas, swim lane untuk native speaker. Oke ya. Sekarang kita masuk. Kita pilih dulu swim lane. Swim lane yang mana sih? Nggak ada tulisan swim lane di sini. Adanya partition. Jadi kita pilih partition. Ini kita pilih partition. Oke. Tahan. Lalu Anda pindahkan di sini. Nah, ini kan bentuknya terbalik. Ya nggak? Oke. Sebentar. Sebelum kita balik ya, kita kasih nama dulu partitionnya atau swim lane-nya. Kita kasih nama dulu, calon siswa. Oke ya, klik OK. Jelas ya? Ini. Nah, kita klik nih gambarnya. Sama seperti tadi, dia ada sebelah kanannya ini ada ada tanda panah dan seterusnya. Nah, kita mau balik dulu nih gambarnya. Ini kan masa ketiduran gitu ya, kan dia harus hanya berdiri ya. Ya, bentuknya vertikal seperti itu ya. Nah, ini ada nih di paling bawah ini, bentuknya ini. Nah, kita klik aja. Nah, sudah kan? Udah jadi kebalik. Ya. Oke ya. Ada 3 ya. Calon siswa, petugas, atau admin, sama native speaker. Nah, kita bikin 3. Kasih nama petugas. Sama seperti tadi, dia masih dalam keadaan terbalik. Klik aja. Oke. Satu lagi native speaker. Nggak apa-apa dulu, jangan disusun dulu ya. Kita bikin dulu sendiri-sendiri swim lane-nya untuk masing-masing objek. Native speaker. Oke ya. Baru sekarang, ini kan kegedean ya. Nanti bisa digede kecilkan, terserah ya. Oke. Kita kecilin aja dulu ya. Susun. Sebelahnya tadi calon siswa ada petugas. Klik. Susun lagi. Lalu di sini sebelahnya ada native speaker. Oh. Agak sedikit. Oh, cancel aja ini. Ini kalau nggak salah kita bisa ganti kertasnya agak lebar ya.
Bisa sih ya. Saya pernah nyoba, ini bisa diganti kertasnya. Jadi dia Anda gambarnya landscape gitu ya. Jadi nggak portrait seperti ini. Bisa. Ini native speakernya kita kecilin aja ya, karena dia kan nggak terlalu banyak ya aktivitas yang nanti mau digambarkan buat dia. Nah, kita dempetkan seperti ini. Nah, sudah ya. Lalu kita baru mulai gambarkan activity-nya, actionnya, activity-nya gitu ya. Itu seperti ini. Bisa ya ngebedain antara action sama activity? Ya. Kalau action kemarin sudah dibahas. Kalau action itu ibaratnya perluasannya dari si activity gitu ya. Jadi nanti kita gambarkannya pakai activity ya di sini ya. Action. Tapi gambarnya sama kok ya. Coba kita lihat di sini. Kan? Jadi memang lebih bagus pakai activity aja. Ya. Oke ya, sekarang kita gambar activity-nya. Belum. Kita lihat dulu. Harus ada apa ini? Initial note. Ya, initial note-nya mulai dari si objek tugas. Oke ya. Kita lihat di sini initial note-nya. Nah, ini dia initial note, ini final note untuk final activity, ini flow, final flow, ya, ini final activity dan ini final flow. Kita mulai dari yang inisialnya dulu. Sama, tahan, terus kita drop. Nah, nanti ditanya sama dia, mau dikasih nama nggak? Kalau Anda nggak usah kasih nama, ya seperti gambar di sini. Ya karena kan semuanya juga kalau yang namanya inisial note itu kan startnya ya. Jadi nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun mau dikasih nama start mulai ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau saya sih cenderungnya tidak diberikan nama karena memang itu memang lambang dari start. Pertama kali kegiatan itu dimulai gitu ya. Jadi saya hapus aja. Lalu oke di sini. Maka dia ada gambar hitam seperti ini. Nah, itu ya. Nah, sekarang sama seperti waktu use case tadi. Anda tidak usah drag drop dari yang ada di toolbox sebelah sini untuk gambar selanjutnya. Jadi tinggal diklik saja lambang permulaan tadi initial note, lalu ada gambar tanda panah ke atas ini, Anda tahan kan di bawah ya, lalu Anda lepas, nanti ditanya sama dia selanjutnya apa, mau action kah atau mau activity ya. Terus pakainya pakai apa, asosiasinya control flow kah atau object flow gitu ya. Nanti kalau kita activity maka kita pakai control flow aja di sini. Nah, situ kita berikan formulir, lalu nanti diberikan ke calon siswa mengisi formulir. Memberikan formulir. Ya, karena dia kegedean gitu ya. Ini Anda boleh pindahin kok. Nah, kan yang ngikut ya. Nah, karena ini mungkin kegedean tulisannya, Anda bisa kecilin. Nggak masalah ya. Nah, untuk selanjutnya kan masuk ke calon siswa ya. Sama tadi, nggak usah drag drop dari sebelah kiri, nggak usah drag drop dari toolbox. Langsung lanjutkan saja di sini. Tarik kan ke arah calon siswa ya. Sini, lepas, masuk ke activity, lalu control flow, menerima formulir, mengisi formulir, mengisi formulir. Oke ya. Saya kecilin, pindahin dikit. Oke, jadi dia agak rapi.
Terus habis itu membayar biaya pendaftaran mengikuti tes tulis. Membayar biaya pendaftaran, habis itu arahnya mengelola pembayaran. Membayar biaya pendaftaran. Mengatur jadwal tes tulis. Kelewat. Aduh, perlu kesabaran ya, kayak gini-gini. Nanti kita rapihin untuk swimlane-nya ya. Terakhir juga nggak apa-apa. Menyerahkan lembar hasil tes tulis, mengatur jadwal tes wawancara. Ya, di sini perhatikan.
Kalau baru pertama kali mungkin agak lama ya. Lalu setelah itu, setelah mengatur jadwal tes wawancara, di sini Anda perlu yang namanya apa yo? Ini namanya apa? Ya, ini namanya fork ya. Jadi jangan nanti Anda pilihnya activity lagi gitu ya. Ketika ke bawah Anda lepas, Anda pilihnya fork. Forknya yang bentuknya bisa, jadi dia seperti huruf V ya. Artinya dia bercabang seperti itu, bentuknya kayak gini, atau dia ada lurus terus nanti bisa seperti gigi gitu ya. Nah, ini kalau Anda pilih fork ya. Saya pilih yang ini ya. Pakai control flow. Forknya nggak usah dikasih nama ya. Untuk forknya, coba kita oke. Nah, bentuknya seperti ini. Pindahin aja dulu ya. Udah langsung ada nama garisnya nih ya, sama asosiasinya. Jadi Anda nggak perlu lagi tarik-tarik asosiasi. Oke ya, Anda tarik di bawahnya. Ya tidak seperti yang diduga oleh saya ini ya. Jadi masih bentuknya seperti V ya. Oke, setelah itu kan Anda masuk ke use case ya, menilai tes tulis sama mengikuti tes wawancara ya. Oke, kita tarik garis yang ke native speaker, menilai tes tulis. Sini Anda pilih lagi activity, control flow. Menilai tes tulis agak kurang ke bawah ya. Oke. Masuk lagi klik ini. Oh, jangan sampai garisnya ya. Ini yang ada di sini. Nah, ini. Activity. Control flow. Mengikuti tes wawancara. Oke. Kita rapikan. Agak turun dikit. Oke. Balik lagi ke gambarnya. Lalu di sini Anda kumpulkan nanti aktiviti selanjutnya adalah memberikan hasil tes. Oh ya, ini masih ada yang belum kelar. Untuk menilai tes, di sini mau wawancarai ya. Klik dulu. Activity, control flow, mewawancarai. Maaf ya dia. Saya kecilkan dulu. Oke. Lalu nanti dia di sini kumpul jadi satu.
yaitu lewat join dari control flow. Oke ya, nggak usah dikasih nama untuk joinnya, di okein aja. Nah, nanti dia bentuknya kayak begini. Nah, sudah ya, tinggal Anda letakkan saja sini biar dia agak rapi, sejajar sama yang di atas. Oke ya, untuk yang ini begitu juga. Anda jadikan satu aja di sini. Maksudnya nempelannya aja langsung di sini ya. Control flow. Nah, bentuknya seperti ini. Oke ya. Oke ya. Lalu untuk selanjutnya tadi apa? Memberikan hasil tes. Memberikan hasil tes. Agak turun. Kecilin. Nah, ini tarik garis tadi menerima hasil tes ya ke arah calon siswanya. Activity, control flow. Oke ya, lanjut. Lalu, oh salah, membayar biaya kursus, mengelola pembayaran, membayar biaya kursus, bukan menerima hasil tes ternyata. Bisa kita klik 2 kali. Nah, kita ganti ya. Membayar kursus. Nah, itu ya. Lalu kita tarik garis lagi ke sini ya. Mengelola pembayaran ya. Kasih activity, control flow. Apa tadi? Tulisannya enak. Mengelola pembayaran. Agak lemot ini. Kayak di sini. Oke, kita ganti. Mengelola pembayaran. Kita oke. Turunin aja dikit ya. Oke ya. Oke. Nah,
Ini bagaimana nih kalau seandainya saya mau bikin garis yang tadi ya, seperti siku tadi ya. Nah, boleh kok. Kita klik garisnya. Ya. Lalu Anda bikin line style-nya. Line style-nya adalah, bentuknya adalah tree auto routing apa direct ya? Coba kita pakai auto horizontal. Pakai ini, tree style horizontal. Ah, bukan seperti ini. Klik kanan, line style, lateral horizontal, vertikal kali ya. Bukan juga. Nah, itu dia. Oke ya. Jadi kalau tadi kita mau ngerubah ini nih seperti ini. Klik dulu garisnya, terus klik kanan, line style, pilih yang lateral horizontal. Pindahin aja sini. Kok horizontal sih, salah. Line style, vertikal. Nah, gitu. Ya, vertikal ya. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, baru kita rapiin nih nanti. Kurang panjang ya untuk swimlane-nya. Klik dulu yang swimlane-nya si siswa. Tarik garis juga langsung bisa. Sini. Ini juga untuk si petugasnya. Begitu juga yang ini untuk native speaker, karena tadi kayaknya dia dikit banget ya. Anda bisa kecilin lagi sih. Nggak terlalu banyak kegiatan ya, jadi Anda bisa kecilin nih sebenarnya. Segini juga udah cukup ya. Nah, oke ya, tuh. Oke. Kurang rapi. Nah, sudah. Oke ya, seperti ini. Ini untuk yang activity diagram. Oh iya, jangan lupa. Final flow. Nah, setelah tadi mengelola pembayaran, ada final flow. Kita klik gambar ke bawah. Lalu pilih yang final flow. Ini dia. Activity final boleh. Atau flow final. Oh, bukan final flow. Tapi activity final ya. Final activity. Sama seperti tadi. Kalau tadi initial note. Habis itu kan activity final. Final activity ya. Artinya dia udah selesai secara keseluruhan. Tadi saya nggak kasih nama ya untuk yang initial note-nya. Jadi final activity-nya juga saya tidak kasih nama. Nah, sudah. Kurang panjang ya ini ya. Nah, seperti ini. Sudah kelar, nanti tinggal Anda beres-beresin lagi ya, supaya dia terlihatnya untuk diagram ini rapi. Sudah ya?
Jangan lupa di Ctrl S untuk menyimpan, lalu nanti Anda simpan di diagram, save image, terus kasih nama dengan nama activity diagramnya. Baik ya, untuk video part 1 ini saya rasa cukup dulu untuk menjelaskan tentang use case diagram dan activity diagram. Nanti saya lanjutkan di part 2 tentang class diagram dan sequence diagram. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.